Sebagai seorang praktisi kesehatan yang setiap hari berinteraksi dengan Bapak dan Ibu, saya sering melihat bahwa kunci utama menikmati masa tua yang bahagia adalah dengan menjaga kesehatan tubuh sebagai investasi yang paling tidak ternilai harganya. Di usia senja ini, tubuh kita tidak lagi sekuat dulu dalam mentoleransi kesalahan pola hidup, sehingga menjaga kebugaran bukan lagi sebuah pilihan, melainkan kebutuhan agar kita tetap bisa mandiri dan berkumpul bersama keluarga tanpa hambatan fisik. Saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk lebih peduli pada sinyal yang diberikan oleh tubuh, karena di usia ini, setiap perhatian kecil yang kita berikan pada kesehatan akan berdampak besar pada kualitas hidup kita sehari-hari. Salah satu masalah yang paling sering dikeluhkan dan dianggap sebagai beban menahun adalah MAH kronis yang membuat kita harus terus-menerus mengonsumsi obat kimia hanya untuk bisa makan dengan nyaman. Namun, tahukah Bapak dan Ibu bahwa sebenarnya ada cara yang lebih alami untuk memutus rantai ketergantungan tersebut jika kita memahami cara kerja lambung kita sendiri dengan benar? Rahasia sembuh total dari MAH kronis bukan terletak pada seberapa banyak pil yang kita telan, melainkan pada perubahan sederhana namun mendasar yang selama ini mungkin sering kita abaikan dalam keseharian kita. Oleh karena itu, saya meminta Bapak dan Ibu untuk menyimak penjelasan saya dalam video ini sampai selesai, karena saya akan membongkar rahasia sembuh dari MAH kronis tanpa harus bergantung pada obat-obatan seumur hidup. Informasi ini sangat penting agar Bapak dan Ibu bisa kembali menikmati makanan dengan tenang tanpa rasa was-was akan perih atau kembung yang menyerang. Sebelum kita masuk ke langkah praktisnya, saya ingin menyapa Bapak dan Ibu terlebih dahulu. Saat ini sedang menonton dari kota mana saja? Banyak dari kita selama ini salah sangka dan menganggap bahwa rasa perih atau kembung di lambung selalu disebabkan karena kadar asam yang terlalu tinggi atau berlebihan. Padahal, berdasarkan pengalaman saya mendampingi para lansia, yang sering terjadi justru sebaliknya. Seiring bertambahnya usia, kemampuan lambung kita untuk menghasilkan cairan asam alami justru semakin menurun atau melemah. Ketika cairan asam ini terlalu sedikit, lambung menjadi tidak mampu mengolah makanan secara sempurna, sehingga makanan yang tertahan terlalu lama di sana akan mulai membusuk dan menghasilkan gas yang menekan ke atas. Gas yang dihasilkan akibat kurangnya asam lambung inilah yang akhirnya mendorong katup pembatas antara lambung dan kerongkongan terbuka secara paksa, sehingga kita merasakan sensasi terbakar atau sesak di dada. Jika dalam kondisi asam yang rendah ini kita justru terus-menerus mengonsumsi obat penekan asam, maka masalahnya tidak akan pernah selesai, karena kita hanya meredam gejalanya sementara, bukan memperbaiki akar masalahnya. Akibatnya, lambung akan semakin malas bekerja, dan kita menjadi terjebak dalam lingkaran ketergantungan obat yang sebenarnya membuat sistem pencernaan kita semakin lemah dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, sangat penting bagi Bapak dan Ibu untuk memahami bahwa kunci kesembuhan bukanlah dengan memusuhi asam lambung, melainkan memastikan kadarnya cukup dan bekerja secara optimal untuk mencerna makanan. Kita harus mengubah pola pikir bahwa tidak semua rasa perih berarti harus minum obat penetral. Bisa jadi, lambung Bapak dan Ibu hanya sedang butuh bantuan untuk kembali kuat dalam memproses nutrisi yang masuk. Dengan memahami konsep dasar ini, kita bisa beralih ke langkah-langkah alami yang jauh lebih aman bagi ginjal dan organ tubuh lainnya di masa tua nanti. Langkah pertama yang paling sederhana, namun seringkali dianggap remeh oleh kita semua, adalah cara kita mengunyah makanan di dalam mulut. Bapak dan Ibu perlu menyadari bahwa proses pencernaan itu sebenarnya tidak dimulai di perut atau lambung, melainkan tepat saat makanan masuk ke mulut dan bertemu dengan gigi serta air liur kita. Di usia senja, kerja lambung kita sudah tidak sekuat dulu, sehingga sangat penting bagi kita untuk membantu tugasnya dengan memastikan setiap suapan yang kita telan sudah benar-benar halus dan lembut. Saya sangat menyarankan Bapak dan Ibu untuk membiasakan diri mengunyah makanan minimal 30 kali, atau sampai makanan tersebut berubah teksturnya menjadi selembut bubur cair sebelum ditelan. Mengapa hal ini sangat krusial? Karena di dalam air liur kita terdapat zat alami yang berfungsi memecah makanan secara kimiawi, sehingga beban kerja lambung menjadi jauh lebih ringan. Jika kita makan dengan terburu-buru dan menelan makanan yang masih kasar, lambung akan dipaksa bekerja ekstra keras untuk menghancurkannya. Dan inilah yang memicu timbulnya rasa begah serta nyeri yang berkepanjangan. Dengan mengadopsi kebiasaan mengunyah secara perlahan ini,
Bapak dan Ibu secara tidak langsung memberikan waktu bagi tubuh untuk memberikan sinyal kenyang yang tepat ke otak. Hal ini tidak hanya membantu meringankan gejala mah kronis, tetapi juga memastikan bahwa semua nutrisi dari makanan yang Bapak dan Ibu konsumsi dapat diserap oleh tubuh dengan lebih maksimal. Mari kita mulai menghargai setiap suapan yang kita makan sebagai langkah awal menuju kesembuhan tanpa obat. Karena kesehatan lambung kita sangat bergantung pada seberapa sabar kita mengolah makanan di dalam mulut. Kesalahan umum yang sering saya temui di lapangan adalah kebiasaan minum air putih yang terlalu banyak tepat di tengah-tengah waktu makan atau segera setelah suapan terakhir selesai. Bapak dan Ibu perlu membayangkan bahwa cairan asam di dalam lambung kita adalah mesin utama yang bertugas menghancurkan makanan agar nutrisinya bisa diserap tubuh. Jika kita mengguyur lambung dengan banyak air saat ia sedang bekerja keras mencerna makanan, maka cairan asam yang berharga tersebut akan menjadi encer dan kehilangan kekuatannya untuk mengolah makanan secara tuntas. Kondisi asam yang encer ini akan membuat makanan mengendap terlalu lama di dalam perut karena tidak kunjung hancur, yang akhirnya memicu timbulnya gas, rasa kembung, dan rasa tidak nyaman yang sering kita sebut sebagai kekambuhan mah. Padahal, masalahnya bukan pada makanannya, melainkan pada kebiasaan minum kita yang justru mematikan api pencernaan di saat yang paling tidak tepat. Inilah alasan mengapa banyak lansia merasa perutnya sangat penuh dan begah meski hanya makan dalam porsi yang sedikit, namun disertai dengan segelas besar air minum. Sebagai solusinya, saya menyarankan Bapak dan Ibu untuk mulai mengatur waktu minum dengan lebih bijak, yaitu dengan memberikan jeda setidaknya 30 menit sebelum makan atau 30 menit setelah makan. Jika Bapak dan Ibu merasa sangat haus saat sedang makan, cukup ambil 1 atau 2 teguk air hangat, hanya untuk membasahi tenggorokan. Jangan sampai membanjiri lambung. Dengan menjaga konsentrasi cairan alami di perut tetap pekat, proses pencernaan akan berjalan jauh lebih cepat, efektif. Dan yang terpenting, Bapak dan Ibu bisa terbebas dari ketergantungan obat pelancar pencernaan yang biasa dikonsumsi setelah makan. Saya sering menyarankan penggunaan bahan alami yang ada di dapur, seperti cuka apel organik atau perasan jeruk lemon, sebagai pemicu untuk mengembalikan keseimbangan di dalam perut. Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir dengan rasa asamnya, karena tujuannya justru untuk membantu lambung mempersiapkan diri sebelum menerima makanan berat, sehingga ia memiliki tenaga yang cukup untuk melakukan proses pencernaan. Cara praktisnya sangat mudah. Cukup campurkan 1 sendok teh cuka apel atau perasan lemon ke dalam 1 gelas air hangat, lalu minum sekitar 15 menit sebelum Bapak dan Ibu mulai makan besar. Ramuan sederhana ini bekerja seperti tombol pembuka yang memberikan sinyal kepada lambung untuk segera memproduksi cairan pencernaannya sendiri. Dengan tingkat keasaman yang cukup di dalam perut, katup di bagian atas lambung akan secara otomatis menutup rapat, sehingga tidak akan ada lagi gas atau rasa perih yang naik ke kerongkongan setelah Bapak dan Ibu selesai makan. Banyak orang yang awalnya merasa takut mencoba cara ini karena menganggap bahan asam akan melukai lambung mereka yang sedang sakit. Namun kenyataannya, bagi sebagian besar lansia yang mengalami mah kronis bertahun-tahun, ramuan ini justru menjadi solusi ampuh karena selama ini lambung mereka hanya kekurangan asupan yang bisa memicu kinerjanya. Dengan melakukan rutinitas kecil ini secara konsisten, Bapak dan Ibu sedang membantu tubuh memulihkan kekuatannya sendiri, tanpa perlu terus-menerus bergantung pada obat-obatan kimia yang hanya menenangkan sementara, namun membebani fungsi organ tubuh lainnya. Selain memperbaiki cara makan, kita juga harus jujur melihat apa yang sebenarnya kita masukkan ke dalam piring sehari-hari. Berdasarkan pengamatan saya, ada 3 jenis makanan yang sering kali menjadi api dalam sekam bagi lambung Bapak dan Ibu, yaitu segala jenis makanan dari tepung terigu, gula pasir yang berlebihan, serta penggunaan minyak goreng yang sudah dipakai berulang kali. Ketiga bahan ini adalah pemicu utama luka dan peradangan pada dinding lambung kita. Bayangkan jika dinding lambung kita sedang lecet, lalu kita terus-menerus menyiramnya dengan bahan-bahan yang bersifat merusak.
tentu luka tersebut tidak akan pernah mengering dan justru akan semakin parah. Tepung-tepungan seperti mie atau roti seringkali bersifat lengket dan sulit diurai oleh sistem pencernaan lansia, sehingga ia tertahan lama dan memicu perut terasa penuh. Begitu pula dengan gula dan minyak goreng yang tidak sehat. Mereka bekerja merusak lapisan pelindung lambung secara perlahan namun pasti. Jika Bapak dan Ibu ingin benar-benar lepas dari ketergantungan obat MAH, langkah paling nyata yang harus diambil adalah berhenti sejenak memberikan beban berat pada lambung melalui makanan-makanan ini. Kita perlu memberikan waktu bagi lambung untuk beristirahat dari peradangan, agar ia bisa mulai memulihkan sel-selnya secara alami. Saya mengerti bahwa mengubah pola makan yang sudah berlangsung puluhan tahun bukanlah hal yang mudah. Namun percayalah bahwa tubuh Bapak dan Ibu akan sangat berterima kasih atas perubahan ini. Fokuslah untuk kembali ke makanan yang lebih alami dan dekat dengan alam, seperti sumber karbohidrat dari umbi-umbian yang dikukus atau masakan yang tidak banyak menggunakan minyak. Dengan mengeliminasi ketiga pemicu utama ini selama beberapa minggu saja, Bapak dan Ibu akan merasakan perubahan yang luar biasa. Rasa perih yang biasanya muncul setiap hari akan mulai berkurang, karena sumber api yang membakar lambung Anda sudah kita singkirkan. Satu hal yang seringkali luput dari perhatian kita adalah hubungan yang sangat erat antara apa yang kita pikirkan dengan apa yang dirasakan oleh perut kita. Bapak dan Ibu perlu mengetahui bahwa lambung kita memiliki jaringan syaraf yang sangat sensitif, yang bekerja seperti otak kedua di dalam tubuh. Ketika pikiran kita sedang dipenuhi rasa cemas, stres, atau beban pikiran yang berat, tubuh kita akan secara otomatis masuk ke dalam mode waspada. Dalam kondisi ini, tubuh akan menghentikan sementara proses pencernaan, karena energi dialihkan untuk menghadapi ketegangan tersebut, sehingga makanan di lambung tidak terolah dengan baik dan justru memicu asam lambung naik ke kerongkongan. Oleh karena itu, sehebat apapun obat atau nutrisi yang Bapak dan Ibu konsumsi, lambung akan sulit mencapai kesembuhan total jika pikiran kita tidak dalam kondisi yang tenang. Saya sering menyarankan sebuah teknik sederhana namun sangat ampuh untuk menenangkan syaraf perut ini, yaitu dengan melakukan latihan napas dalam sesaat sebelum mulai makan. Cukup duduk dengan tegak, tarik napas dalam secara perlahan melalui hidung. Tahan sejenak, lalu buang napas perlahan melalui mulut sebanyak beberapa kali. Tindakan sederhana ini sebenarnya sedang mengirimkan pesan kepada lambung bahwa kondisi sudah aman dan ia boleh mulai bekerja untuk mencerna makanan dengan maksimal. Mari kita mulai membiasakan diri untuk makan dalam suasana yang santai, tanpa gangguan televisi yang berisik atau obrolan yang memicu emosi. Dengan menjaga pikiran tetap tenang dan suasana hati yang bahagia, Bapak dan Ibu sedang memberikan lingkungan terbaik bagi lambung untuk memulihkan dirinya sendiri. Kesembuhan yang sejati bermula dari kedamaian pikiran, yang kemudian akan merambat turun ke seluruh sistem pencernaan kita. Ingatlah bahwa perut yang sehat adalah cerminan dari hati yang tenang, terutama di masa indah usia senja ini. Setelah kita membersihkan pola makan dan menenangkan pikiran, langkah selanjutnya yang tidak kalah penting adalah mengisi kembali lambung dan usus kita dengan pasukan pelindung alami yang sering kita sebut sebagai bakteri baik. Bapak dan Ibu harus membayangkan bahwa di dalam saluran pencernaan kita terdapat sebuah ekosistem yang harus dijaga keseimbangannya. Jika jumlah bakteri baik ini berkurang karena faktor usia atau terlalu sering mengonsumsi obat-obatan kimia, maka dinding lambung kita akan menjadi rapuh dan mudah sekali terluka oleh makanan yang masuk. Itulah sebabnya, memberikan asupan bakteri baik adalah cara terbaik untuk membangun kembali pertahanan alami tubuh dari dalam. Salah satu sumber bakteri baik yang paling luar biasa dan sangat mudah didapatkan di sekitar kita adalah tempe mentah yang bersih. Saya sering menyarankan Bapak dan Ibu untuk mengonsumsi sedikit tempe mentah yang dicampur dengan sedikit madu sebagai ramuan pemulih lambung. Di dalam tempe yang tidak digoreng, terdapat kehidupan alami yang dapat membantu memperbaiki lapisan mukosa atau selaput pelindung lambung yang selama ini tipis atau rusak. Selain tempe, makanan sederhana seperti yogurt tawar tanpa gula juga bisa menjadi pilihan yang sangat baik untuk menyejukkan perut yang sering terasa panas atau perih. Dengan rutin mengonsumsi makanan yang kaya akan bakteri baik ini, Bapak dan Ibu sedang memberikan bantuan langsung kepada lambung untuk memproses sisa-sisa makanan agar tidak membusuk dan menghasilkan gas.
Bakteri baik ini akan bekerja siang dan malam untuk menjaga agar lingkungan di dalam perut tetap sehat dan stabil, sehingga Bapak dan Ibu tidak lagi merasa kembung atau begah setelah makan. Mari kita kembalikan kekuatan pencernaan kita dengan cara yang alami dan lezat, agar lambung Bapak dan Ibu kembali kuat seperti sedia kala, tanpa perlu terus-menerus bergantung pada obat-obatan dari apotek. Satu rahasia penting lainnya yang sering saya tekankan kepada para pasien saya adalah mengenai pengaturan waktu makan malam yang sangat berpengaruh pada kesembuhan lambung kita. Bapak dan Ibu perlu menyadari bahwa tubuh kita memiliki jam kerja alami yang sangat disiplin. Ketika matahari terbenam dan waktu menunjukkan jam tidur, organ pencernaan kita secara perlahan akan menurunkan aktivitasnya untuk beristirahat. Jika kita memaksakan makan dalam porsi besar tepat sebelum tidur, makanan tersebut hanya akan mengendap di dalam lambung tanpa bisa dicerna dengan sempurna, karena mesin pencernaan kita sudah dalam posisi mati atau melambat. Kondisi perut yang penuh saat posisi tubuh berbaring adalah penyebab utama mengapa banyak lansia sering terbangun di tengah malam karena rasa sesak, panas di dada, atau rasa pahit di kerongkongan. Oleh karena itu, saya sangat menyarankan agar Bapak dan Ibu memberikan jeda setidaknya 3-4 jam antara waktu makan terakhir dengan waktu tidur. Jeda waktu ini sangat krusial agar lambung memiliki kesempatan untuk mengosongkan dirinya terlebih dahulu, sehingga saat Bapak dan Ibu tertidur, tubuh bisa fokus melakukan perbaikan sel-sel yang rusak daripada sibuk mengolah makanan yang masuk terlambat. Dengan memberikan waktu istirahat yang cukup bagi lambung di malam hari, Bapak dan Ibu sebenarnya sedang membantu proses pemulihan dinding lambung yang terluka agar berjalan lebih cepat. Tidur dalam kondisi perut yang ringan akan membuat kualitas istirahat Bapak dan Ibu menjadi jauh lebih nyenyak, dan saat bangun di pagi hari, perut akan terasa lebih nyaman serta segar. Mari kita mulai disiplin dengan waktu makan malam kita, karena dengan menghormati jam istirahat tubuh, kita sedang memberikan kesempatan bagi lambung untuk sembuh secara alami tanpa perlu lagi bantuan obat tidur atau obat penekan asam di malam hari. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan pesan yang paling mendalam bagi Bapak dan Ibu sekalian, bahwa kesembuhan sejati dari MAH kronis bukanlah hasil dari satu tindakan besar yang dilakukan sekali saja, melainkan buah dari kesabaran dan konsistensi kita dalam menjalankan perubahan-perubahan kecil setiap harinya. Tubuh manusia, terutama di usia senja, memiliki kecerdasan alami yang luar biasa untuk memulihkan dirinya sendiri, asalkan kita mau memberikan lingkungan dan perlakuan yang tepat. Janganlah merasa putus asa jika perubahan tidak terjadi dalam semalam, karena setiap suapan yang dikunyah dengan benar dan setiap keputusan untuk menghindari makanan pemicu adalah langkah nyata menuju hidup yang lebih berkualitas tanpa belenggu obat-obatan. Bapak dan Ibu harus memiliki keyakinan penuh bahwa masa tua bukanlah masa untuk terus-menerus menanggung sakit, melainkan masa untuk menikmati keberkahan hidup dengan tubuh yang segar dan nyaman. Perubahan gaya hidup yang saya bagikan ini mungkin terlihat sederhana, namun dampaknya bagi kesehatan lambung Bapak dan Ibu akan jauh lebih permanen dibandingkan hanya sekadar meredam rasa sakit dengan pil kimia. Mari kita jadikan pola hidup sehat ini sebagai bentuk kasih sayang kita kepada diri sendiri, agar kita tetap bisa tersenyum lebar dan beraktivitas dengan penuh semangat bersama anak dan cucu tercinta tanpa perlu lagi merasa was-was akan gangguan perut yang datang tiba-tiba. Akhir kata, saya berharap apa yang saya sampaikan hari ini dapat menjadi titik balik bagi kesehatan pencernaan Bapak dan Ibu sekalian. Mulailah perubahan ini sekarang juga, bukan besok atau lusa, karena kesehatan adalah harta paling berharga yang harus kita jaga dengan sebaik-baiknya di masa ini. Terima kasih telah menyimak penjelasan saya dengan seksama dari awal hingga akhir. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberikan kesehatan yang sempurna, kebahagiaan yang melimpah, dan lambung yang kuat untuk menikmati setiap anugerah makanan yang ada. Sampai jumpa di penjelasan kesehatan berikutnya. Salam sehat untuk Bapak dan Ibu dimanapun berada.